Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maulia. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi sekaligus kuis mengenai tentang sejarah di Indonesia, yaitu sejarah penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Nah, penjajahan bangsa Jepang di Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945 dalam masa Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Walaupun singkat, penjajahan ini bersifat sangat eksploitatif karena Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat Indonesia demi ambisinya menguasai Asia Timur Raya serta menggantikan kekuasaan Barat di Asia Tenggara. Ketika Amerika Serikat menghentikan ekspor minyak pada tahun 1941, Jepang pun menyerang Hindia Belanda untuk mendapatkan sumber daya alam. Beberapa tokoh Indonesia seperti Dawes Dekker dan M.H. Tamrin sempat bersimpati kepada Jepang karena menganggapnya membawa semangat Asia untuk orang Asia. Perang Dunia Kedua yang pecah pada 1939 menyeret Belanda ke dalam konflik setelah negaranya diduduki Jerman. Jepang kemudian menyerang Tarakan, Balikpapan, Ambon, Marotai, Palembang, dan akhirnya menguasai Jawa. Belanda menyerah di Kalijati pada 8 Maret 1942, menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dan membuktikan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi wilayah kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, Pusat Bukit Tinggi, Jawa, dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, serta Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah Angkatan Laut. Rakyat Indonesia ada yang menyambut kedatangan Jepang karena mengalahkan Belanda, namun sebagian lainnya curiga terhadap tujuan yang sebenarnya. Di bidang sosial, Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Orang Eropa dan Indo ditangkap, sementara kekalahan bangsa Eropa menumbuhkan kepercayaan diri rakyat Indonesia untuk bangkit. Dalam bidang pemerintahan, pejabat Eropa disingkirkan dan digantikan orang Indonesia. Meski sebagian menjadi kolaborator karena tekanan Jepang, di bidang budaya dan pendidikan, Jepang melarang budaya Barat dan memperkenalkan bahasa Jepang. Namun bahasa Indonesia justru semakin berkembang. Sastra Indonesia tumbuh melalui media seperti Jawa Baro dan pendidikan disederhanakan dengan latihan militer bagi pelajar. Dalam bidang militer, Jepang membentuk organisasi seperti Heiho, Beta, Seinendan, dan Kaibodan yang kemudian melahirkan pemuda-pemuda terlatih untuk perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, perempuan dimobilisasi dalam Fujinkai untuk membantu propaganda dan kegiatan sosial. Namun banyak yang menjadi korban kekejaman Jepang sebagai jugut lanfu. Rakyat juga dijadikan romusa yang menderita karena kerja berat dan kelaparan. Meskipun demikian, ada dampak positif pengenalan sistem pertanian larikan dan tumbuhnya ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi penderitaan. Dalam menghadapi penjajahan Jepang, bangsa Indonesia menggunakan 2 strategi, yaitu kerjasama dan perlawanan. Kaum nasionalis terbagi menjadi 3 kelompok. Moderat yang bekerjasama dengan Jepang melalui gerakan 3A, radikal seperti PKI dan PSI yang bergerak bawah tanah, serta kelompok nasionalis seperti Soekarno dan Hatta yang bekerjasama dengan Jepang untuk melindungi rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan. Jepang juga menggandeng kelompok Islam melalui MIAI karena memahami pengaruh besar agama di Indonesia. Meskipun kerjasama ini mendapat kritik dari kelompok pemuda seperti Syahrir, para pemimpin nasional memanfaatkannya untuk menanamkan semangat nasionalisme melalui organisasi seperti Potera dan Jawa Hokokai. Kelompok yang menolak kerjasama memilih melakukan perlawanan bawah tanah, menyebarkan propaganda anti-Jepang, serta melakukan sabotase. Namun, perlawanan terbuka seringkali ditindas, sehingga kerjasama menjadi langkah strategi untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ketika Jepang mulai terdesak dalam perang, mereka membentuk BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. BPUPK beranggotakan berbagai golongan. Setelah BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI dengan Soekarno sebagai ketuanya, baik melalui kerjasama maupun perlawanan. Seluruh perjuangan bangsa Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan dan bebas dari penjajahan asing. Selanjutnya, dari materi yang sudah saya paparkan tadi, saya akan membuat beberapa kuis. So, masuk saja ke web Quiz Wizard seperti yang sudah saya buat tutorialnya sebelumnya. Nah, di sini saya langsung membuat maps alur kuisnya. Saya ambil foto dari file saya, kemudian saya taruh di situ. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa pilih mau yang mana, mau yang keong ataupun batu meteor untuk alur kuisnya.
Nah, kita selesai, kita bisa tekan save. Kemudian untuk menambahkan kuis, kita bisa tekan new quiz. Nah, untuk pertama, titel kita bisa kasih judul kuis kita apa. Sejarah Indonesia misalnya. Kemudian description-nya kita taruh sejarah Indonesia masa penjajahan Jepang. Selanjutnya kita isi, kita pakai bahasa apa, bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih subjeknya, history. Nah, selanjutnya kita tekan continue dan kita tekan add question. Nah, jika sudah keluar begini, kita bisa langsung buat soalnya, dan soalnya bisa berupa gambar, link YouTube, dan juga audio. Untuk yang soal pertama ini saya buat soal seperti biasa mengenai materi yang sudah saya paparkan tadi tentang penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Nah, di sini kita buat jawabannya. Dan untuk jawaban yang benar itu bisa kita tekan centang. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengubah poinnya kita bisa atur di sini, dan juga waktu pengerjaan soalnya kita juga bisa mengaturnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat soal berupa foto. Saya ambil fotonya di file saya, kemudian saya upload seperti ini. Setelah kita upload fotonya, kita bisa juga menambahkan soalnya lagi di atas. Nah, saya ketik soalnya. Nah, di sini juga sama seperti tadi, kita buat jawabannya, kemudian jawabannya kita tekan centang birunya, dan juga kita bisa juga mengatur poin jawabannya dan juga waktu kita mengerjakan soalnya. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya saya memakai link YouTube untuk mereka tonton terlebih dahulu linknya. Nah, setelah mereka tonton linknya, nanti mereka baru bisa menjawab pertanyaan dari nomor 3 sampai dengan nomor 4. Nah, di sini saya hanya buat 5 soal kuis saja. Ini soal terakhir, saya buat seperti soal biasa. Nah, selanjutnya jika kita sudah selesai buat soal, kita bisa klik publish. Nah, bakal keluar seperti ini, kita klik start quiz. Nah, di sini bisa kita pilih left right, kita akan mengerjakan sekarang. Nah, seperti ini, kita pilih maps yang sudah kita buat tadi. Tekan, kita klik, kemudian bakal keluar seperti ini, kita pilih one stage, kita pilih two stage, kemudian jika siswa membuat kesalahan, maka mereka akan tetap di situ. Kemudian kita bisa pilih juga musiknya ketika mereka bermain, nuansanya. Kemudian jika sudah selesai semua, kita bisa klik save. Nah, kemudian jika sudah keluar seperti ini, bisa kita klik start game. Kalau seperti ini juga. Nah, kalau ada kode aksesnya, kode akses inilah yang kita kasih ke para siswa agar bisa masuk ke game yang sudah kita buat tadi. Nah, ini jika sudah ada siswa yang bermain gamenya, maka akan nampak seperti ini. Nah, jika siswa sudah selesai semuanya, bakal bisa kita lihat view resultnya. Bakal keluar seperti ini yang dapat. Kita bisa lihat poin yang mereka dapatkan, dan mereka juga bisa lihat poin yang mereka dapatkan. Cukup sekian materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.